Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Wanita Penjual Bunga dan Seorang Jenderal. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Bram terus berlari ke sana kemari mengelilingi area hotel yang cukup luas itu. Pandangannya terus melihat ke sekeliling untuk mencari sosok yang saat ini sedang ia cari. Ia tidaklah sendirian melainkan saat ini juga bersama dengan Andi. Sesekali nafasnya terasa sesak akibat udara sekitar yang begitu dingin, hingga tubuhnya setengah mati rasa. "Kamu ada di mana, Krista?" Pertanyaan itu yang membuat Bram terus memutar otaknya untuk mencari Krista yang tiba-tiba saja pergi. Setelah 2 jam berkeliling menggunakan mobil, akhirnya Bram dan Andi menemukan keberadaan Krista. Andi yang menyetir mobil pun dengan cepat langsung menepi ke pinggiran danau tempat Krista berada. Sedangkan Bram langsung turun dan mendekat ke arah Krista yang duduk sendirian di tepi danau yang berjarak cukup jauh dari hotel. "Bangun. Kita kembali ke hotel sekarang," suruh Bram dengan nada yang sedikit berbeda dari yang tadi. Akan tetapi Krista masih terdiam terduduk di tepi danau sambil menatap kosong ke arah air danau yang begitu tenang. Pakaiannya yang basah semakin membuat tubuhnya kedinginan. Tapi semua itu tidaklah menyakitkan baginya. Perkataan Bram tadi membuat hatinya membeku bersama cuaca saat ini yang gitu dingin. "Krista!" Suara Bram yang berat tiba-tiba saja meninggi dan menggema di seluruh danau yang saat ini sedang sepi. Bahkan suaranya dapat membuat tubuh Krista menegang dan telinganya berdenging. "Bram, sudah. Bicaralah baik-baik," ucap Andi berusaha menenangkan Bram yang hampir kembali lepas kendali. Andi adalah orang yang sudah kenal lama dengan Bram. Karena itu ia yang paling tahu bagaimana jika Bram sudah terlanjur mengamuk dan semuanya pasti tak akan terkendali. "Bicaralah baik-baik. Bukan begini caranya. Gunakan akal sehatmu, bukan membiarkan emosimu yang berbicara," ucapnya terus berusaha untuk menenangkan Bram. Bram hanya berdecak sambil membuang kasar nafasnya. Ia kemudian langsung melepas mantel kain yang ia gunakan dan menaruhnya di atas punggung Krista. "Kamu bisa pergi ke hotel duluan," suruh Bram kepada Andi. Lalu dirinya pun ikut duduk di samping Krista. Andi hanya menghela nafasnya melihat teman dekatnya itu. "Kamu bawalah mobilku. Aku akan kembali ke hotel menggunakan taksi," ucap Andi sambil memberikan kunci mobilnya kepada Bram lalu pergi. Setelah Andi pergi, mereka berdua hanya duduk sambil menatap kosong ke arah danau. Mereka tetap diam seperti itu selama 2 jam tanpa mengobrol sedikit pun. "Udara sudah semakin dingin, kita kembali ke hotel sekarang," ucap Bram. Namun Krista tetap berdiam diri tanpa bergeming sedikit pun. "Apa kamu berniat membunuhku dengan cuaca dingin ini?" Krista tetap diam tak menjawab pertanyaan Bram. Tiba-tiba tangan Bram yang begitu keras itu langsung menarik rah baju Krista dengan kasar. Mata Bram yang tajam kini bertatapan langsung dengan kedua mata Krista. Tubuh Krista yang lebih pendek dari Bram membuatnya harus berjinjit agar bisa menyamai tubuh Bram. Karena Bram menarik rah baju Krista terlalu tinggi yang membuat leher Krista sedikit tercekik. "Jangan pernah menguji kesabaranku, karena jika kamu mengujiku kamu akan benar-benar terluka," ucap Bram dengan penuh penekanan di setiap perkataannya. Setelah selesai berbicara Bram pun kembali menghempaskan tubuh Krista dengan kasar hingga Krista kembali terduduk. Tanpa berbicara apapun lagi, Bram langsung pergi meninggalkan Krista sendirian. Perlahan udara dingin mulai dapat Krista rasakan. Tubuhnya yang awalnya diam kini tiba-tiba bergetar dengan hebatnya. Tubuh Krista terus bergetar menahan dinginnya udara sekitar. Ia hanya bisa duduk dan berusaha untuk memeluk tubuhnya yang kedinginan. Udara sekitar yang sangat dingin juga perlahan membuat Krista sulit untuk bernafas. Bram yang tadi sudah pergi kini kembali lagi menghampiri Krista. Ia menjemput Krista dan mengajaknya masuk ke mobil. "Cepat naik. Saya masih ada pekerjaan," ucap Bram pendek. Walaupun dengan langkah yang lunglai,
Krista pun ikut masuk ke dalam mobil dan kembali menuju hotel. Suasana di mobil sangatlah hening. Tak ada seorang pun yang memulai pembicaraan. Kamu juga bisa langsung bereskan bajumu. Kita akan langsung pulang ke apartemen. Sebenarnya masih ada 1 hari lagi untuk menginap. Tapi entah kenapa Bram langsung memutuskan untuk pulang menuju ke apartemen, yang pastinya berjarak 1 kota dari tempat mereka saat ini. Baru saja Bram selesai berbicara, tak lama setelah itu terlihat dari kejauhan sebuah truk yang melaju cukup kencang. Bram dan Krista awalnya tak terusik, karena mereka berada di jalur yang berlawanan dengan truk itu. Namun semakin lama truk itu semakin mendekat dan tiba-tiba langsung mengubah haluannya ke arah mobil mereka. Bram yang refleks pun dengan cepat langsung menginjak rem. Tapi apa daya semuanya sudah terlambat. Mobil mereka tertabrak dan terlempar jauh keluar dari jalanan. Bram dan Krista mengalami cedera yang cukup parah pada bagian kepala, dan membuat mereka sedikit tak sadarkan diri. Bram yang masih memiliki sedikit kesadaran, dapat melihat dengan samar-samar 2 orang pria asing berpakaian serba hitam, yang mendekat dan membawa tubuh Krista pergi dari sana. Bram pun berniat untuk menghentikannya. Namun tubuhnya tak bisa digerakkan karena mobil yang ia kendarai terbalik dan menindih dirinya. Bram terus memikirkan segala cara dan akhirnya ia pun memilih untuk mencari ponselnya terlebih dahulu. Lalu kemudian langsung menelpon Andi. "Ada apa, Bram?" tanya Andi ketika mengangkat telepon dari Bram. Chris tahu." "Ada apa, Bram? Kamu di mana?" "Bram." Tak ada jawaban lagi dari Bram, karena kini ia sepenuhnya telah kehilangan kesadaran. "Kamu bisa langsung bereskan bajumu. Kita akan langsung pulang ke apartemen." "Kamu bisa langsung bereskan bajumu. Kita akan langsung pulang ke apartemen." Perkataannya itu terus saja terdengar di telinganya. Perkataannya itu juga terus terngiang-ngiang dan mengusik tidur Bram, hingga sebuah ingatan melintas seperti slide show di kepalanya. Sontak Bram yang tadinya pingsan tiba-tiba saja langsung membuka kedua matanya. "Tuan Bram, apakah Anda tidak apa-apa? Apakah kepala Anda masih terasa sakit?" tanya seorang dokter militer sambil mengecek keadaan Bram. Tapi Bram sama sekali tak menghiraukan perkataan dokter, dan malah memaksakan dirinya untuk bangun, walaupun kepalanya terasa sangat pusing seperti mau pecah. "Kamu akan pergi kemana? Kamu perlu istirahat saat ini," ucap Andi sambil menghalangi Bram agar tidak pergi kemanapun. "Krista di mana?" Pertanyaan Bram itu membuat semua orang yang berada di ruangan itu terdiam tak berani berkata. "Andi, Krista di mana?" "Krista, aku tidak tahu. Dia tidak ada bersamamu saat aku tiba di sana," jawab Andi sambil menunjukkan ekspresi sedikit kecewa di wajahnya. Bram hanya terdiam mendengar jawaban dari temannya itu, dan pandangannya seketika langsung kembali kosong. "Seseorang sudah menculik Krista," ucap Bram tanpa ekspresi. "Apa maksudmu?" "Aku melihat dengan samar-samar. Terdapat 2 pria berbadan kekar dan berpakaian serba hitam yang membawa Krista pergi. Setelah kecelakaan itu, seolah-olah kecelakaan tadi sudah mereka tunggu-tunggu." "Jadi maksudmu ini semua sudah direncanakan?" Bram pun menjawab hanya dengan anggukan. "Siapkan pasukan. Aku akan melacak ponsel Krista terlebih dahulu," ucap Bram lalu melepas paksa infus di tangannya dengan paksa. "Sudah, kau istirahat saja. Lagi pula kita tidak bisa melacak handphone Krista, karena handphone Krista ada di TKP saat aku ke sana," jelas Andi sambil berusaha menghentikan Bram, karena yang terpenting sekarang adalah kesehatannya. Bram sempat kembali terdiam, tapi ia kembali memaksakan dirinya dan tetap mengeluarkan perintahnya. "Jika kau sekarang menurunkan pasukan, tapi tidak tahu keberadaan Krista, kau pikir bisa menemukannya?" tanya Andi perlahan juga tak bisa menahan kata-katanya. Langkah Bram tiba-tiba terhenti setelah mendengar pertanyaan Andi. "Kita akan menemukannya," Bram terus bersikeras. "Lalu bagaimana caranya? Kamu pikir bisa menemukan Krista dengan mudahnya di kota yang sangat luas ini? Aku tahu kamu khawatir dengannya, tapi kamu juga tidak bisa bertindak semena-mena seperti ini." "Tidak, kita bisa menemukan Krista.
Kita hanya perlu melacak jam tanganku, karena jamku ada di dalam mantel kain yang digunakan Krista, dan sepertinya saat ini dia masih menggunakannya. Jelas Bram sambil menatap datar ke arah Andi, dan berusaha meyakinkan Andi agar mau bertindak. Andi yang tidak bisa menolaknya hanya bias menghela nafasnya, sambil memalingkan wajahnya, agar ia tak bertatapan lagi dengan Bram. Tunggu aku, Krista. Beberapa tamparan dari seorang pria berpakaian serba hitam itu lolos mengenai wajah Krista yang mulus. Ia terus-menerus memukul Krista demi mendapatkan informasi darinya. Namun Krista tak bisa menjawab perkataan pria itu sedikit pun. Aku tanya sekali lagi, katakan di mana, Bram, menyimpan berkas itu? Tanya pria itu sambil menjambak rambut Krista dengan kasar. Sudah aku katakan. Aku tidak tahu Sekalipun aku tahu aku tidak akan. Pelak. Suara tamparan yang menggema di ruangan itu kembali membuat Krista bungkam. Aku sudah memberimu kesempatan untuk bicara. Jadi katakan di mana dia menyimpannya. Krista tetap diam sambil menahan rasa sakit di ujung bibirnya akibat ditampar. Katakan sekarang. Teriaknya tepat di depan wajah Krista. Krista yang tak paham dengan pertanyaan pria itu hanya bisa terus bungkam. Lagi pula Krista juga tidak tahu dokumen apa yang dimaksud oleh pria itu. Tak mendapatkan jawaban apapun dari Krista semakin membuat emosi pria itu memuncak. Pria itu kemudian melepaskan cengkramannya dari rambut Krista dan berlanjut menendang perut Krista beberapa kali. Semakin lama tindakan pria itu juga menjadi semakin brutal. Krista yang masih terikat di tempat duduk dan tak bisa berkutik itu hanya bisa berteriak kecil menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Pria itu terus menendang Krista dan mulai membabi buta. Tak ada ampun sedikit pun untuk Krista. Bahkan sampai Krista hampir memuntahkan darah. Pria itu terus menendang perut Krista. Aku tanya sekali lagi, di mana dia menyimpan dokumennya? Tanyanya lagi sambil menatap mata Krista yang kini sudah berwarna merah. Tapi lagi dan lagi tak ada jawaban apapun dari Krista, semakin membuatnya tak sabar dan hilang kendali. Ia dengan sekuat tenaganya langsung melempar Krista yang sedang terikat di kursi ke dinding. Tak berhenti di sana, laki-laki itu pun kemudian mengambil sebuah pisau yang sangat tajam. Pria itu pun sengaja yang berdiri dari kejauhan dan berniat melempar pisau itu ke arah Krista. Tapi semua rencananya rusak, ketika satu peleton pasukan khusus datang dan masuk dengan cara paksa ke tempat pria itu dan Krista berada. Angkat tangan. Perintah salah seorang personil. Namun laki-laki itu memiliki refleks yang lebih cepat. Ia sudah lebih dulu melepas Krista yang terikat di kursi lalu langsung menodongkan pisau yang ia bawa ke leher Krista. Pasukan yang datang itu adalah pasukan khusus yang dipimpin oleh Bram sendiri. Bram yang saat itu juga ikut ke sana, dengan kondisi masih terluka langsung mengerutkan dahinya ketika mengetahui tebakannya kali ini benar. Ya, laki-laki yang menyandra Krista saat ini adalah salah seorang mantan bawahannya yang berkhianat. Bawahannya yang bernama Laika itu bekerja sama dengan seorang teroris buronan, dan dengan sengaja menjadi anggota pasukan khusus untuk meretas dan memusnahkan data-data yang berada di kemiliteran. Tak hanya itu, dahi Bram semakin mengkerut ketika melihat Krista yang sudah penuh dengan luka dan percikan darah. Sementara Andi dan Lita terkejut melihat bagaimana kejamnya Laika sampai tega memukuli Krista hingga penuh dengan luka. Lepaskan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan kemiliteran, tegas Bram dengan keras. Namun Laika malah tertawa dengan keras setelah mendengar perkataan dari mantan komandannya itu. Kau kira aku bodoh? Aku tahu wanita ini tak ada hubungannya dengan kemiliteran. Tapi dia ada hubungannya denganmu, bukan? Jenderal Alvar Bramasta? Mendengar perkataan Laika, entah kenapa rahang Bram tiba-tiba mengeras. Matanya pun berubah menjadi lebih tajam. Tangan Bram yang saat ini sedang memegang senapan pun ikut mencengkram senapannya dengan kuat. Jadi benar wanita ini milikmu. Kamu punya perempuan yang cukup menawan, sindir Laika dengan seringaian sambil mengelus wajah Krista, dan membuat Krista dengan sontak mengelak. Dia bukan wanitaku. Dia sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tegas Bram yang sontak membuat Andi membelalakan matanya.
Perkataan Bram itu seolah menjadi pisau bermata dua. Krista yang sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Dia pun telah diusir dari panti asuhan yang menjadi satu-satunya tempat tinggal bagi dirinya. Dan sekarang ia tak diakui oleh suaminya sendiri. Hidupnya cukup menyakitkan untuk disaksikan. Akal sehat Krista tahu dengan maksud perkataan Bram itu. Tapi tetap saja hati kecilnya menolak untuk paham. Jadi kau tidak peduli sekalipun aku melukainya? Tanya Laika sambil kembali menyeringai. Tangannya yang memegang pisau pun perlahan mulai bergerak dan mulai menyayat leher putih milik Krista. Krista yang tak bisa melawan hanya bisa menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa sakit di rahangnya. Laika, hentikan! Teriak Andi yang sudah kehilangan kesabarannya. 2 kali suara tembakan itu membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Karena orang yang benar-benar sudah kehilangan kesabarannya saat ini adalah Bram. 2 peluru yang berasal dari 1 pistol melesat dengan cepat dan tertancap di bahu serta kaki Laika. Begitu pula di waktu yang bersamaan ketika Laika sedang lengah, Krista dengan cepat memberontak dan mendorong Laika dengan sekuat tenaga lalu berusaha menjauh darinya. Namun Krista lupa dengan kakinya yang masih terikat, dan hal itulah yang membuatnya terjatuh dan gagal untuk melepaskan diri. Walaupun pasukan sudah menyergapnya, namun Laika dengan gesitnya kembali memberontak lalu mengambil kembali pisaunya, dan kembali menyerang Krista. Krista yang saat itu juga berusaha dengan cepat melepas tali di kakinya. Tapi semakin dilepas simpul tali itu semakin rumit. Tak ada lagi yang bisa aku lakukan. Seseorang kumohon, ucap batin Krista ketika Laika sudah melayangkan pisau ke arahnya. Krista terdiam sambil memejamkan matanya. Pasrah akan nasibnya kali ini, tapi tiba-tiba seseorang dengan cepat berlari ke arahnya dan langsung memeluknya. Pisau yang awalnya menjadikan Krista sebagai sasarannya kini malah menancap di lengan orang lain. Krista yang merasakan dekapan seseorang pun dengan cepat langsung membuka matanya. Betapa terkejutnya Krista saat melihat jika orang yang menyelamatkannya adalah Lita. Itu adalah nama panggilan dari Lalita yang merupakan adik Andi dan yang sekarang merupakan salah satu dokter militer di pasukan khusus. Andi yang melihat adiknya terluka dengan cepat memukul Laika lalu langsung menahannya. Krista terduduk sambil terus menatap ke arah Lita yang saat ini sedang diobati. Tapi pandangannya tak benar-benar tertuju pada Lita melainkan kepada Bram yang sedang membantu membalut luka Lita. Luka Krista dan Lita sama-sama cukup parah. Tapi kenapa Bram lebih memilih untuk membantu mengobati luka Lita dibandingkan membantu mengobati luka Krista? Sebegitu tak pentingnyakah Krista di mata Bram? Sebegitu bencinyakah Bram hingga benar-benar tak pernah menganggap Krista ada? Untuk pertama kalinya ia melihat Bram bersikap begitu lembut kepada orang lain selain Beira dan Tuan Winston. Tatapan Krista yang terus terfokus ke arah Bram. Dan tanpa ia sadari Andi mengamatinya sedari tadi. Andi yang tahu bagaimana perasaan Krista pun dengan cepat langsung menghampiri Bram. Dan menyuruhnya untuk mengerjakan hal lain. Kenapa aku cemburu melihat mereka berdua? Apa aku benar-benar mulai mencintainya? Tapi bagaimana mungkin aku mencintai orang arogan sepertinya? Tapi kenapa dadaku terasa sesak melihatnya bersama orang lain? Krista terus bertanya tentang perasaannya saat ini, hingga seseorang menepuk pundaknya. Kami tidak ada hubungan apapun. Ucap Lita yang tiba-tiba saja sudah berada di hadapan Krista sambil tersenyum. Krista yang tak paham dengan pernyataan Lita hanya bisa mengangkat satu alisnya. Aku dan Jenderal Bram tidak punya hubungan apa-apa. Jadi percayalah, dia akan selalu setia kepadamu. Lagi pula siapa yang mau menikah dengan orang gila sepertinya bukan? Ungkap Lita sambil menyunggingkan senyum ke arah Krista. Krista yang mendengar penjelasan Lita pun ikut tersenyum. Ia tak percaya ternyata ada juga orang yang menganggap Bram seperti orang gila. Perkataan Lita juga membuat perasaan Krista menjadi sedikit lebih lega. Dan Krista juga berusaha percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lita. Terima kasih, ucap Krista sambil tersenyum. Namaku Lalita, dan kamu bisa memanggilku Lita. Ucap Lita sambil menjulurkan tangannya. Krista. Jawab Krista sambil membalas jabatan Lita. Hanya dalam waktu beberapa detik, mereka berdua sudah bisa langsung akrab.
Bahkan sekarang mereka sudah terlihat seperti kakak dan adik, dan tanpa mereka berdua sadari, ada dua sosok yang tersenyum melihat tawa mereka berdua. Setelah luka Krista diobati, Bram pun langsung membereskan pakaian mereka berdua, dan berangkat menuju apartemen seperti yang sempat ia katakan tadi. Awalnya Andi dan Lita melarang keras Bram agar tidak pulang sekarang, dan menyuruhnya untuk menginap lagi di hotel. Tapi seperti yang kalian ketahui, Bram sangatlah keras kepala, jadi tak seorang pun bisa menghentikan tindakannya saat itu. Sebenarnya alasan Bram tak mau menetap di hotel itu untuk semalam lagi, karena ia cukup khawatir hal yang sama akan menimpa Krista lagi. Udah mulai peduli nih si Tuan kaku sama Krista. Hari yang perlahan berlarut menuju pagi tak menghentikan Bram. Mereka berdua pun langsung pulang menuju apartemen. Selama perjalanan pulang kesunyian kembali terasa di dalam mobil. Tapi kali ini sesuatu mengusik ketenangan Bram, yakni keringat yang bercucuran terus keluar membasahi pelipis Krista. Bram yang melihatnya pun langsung mengecilkan penghangat di mobil. Namun setelah sekian lama, keringat Krista keluar terus-menerus yang membuat Bram merasa ada yang aneh dengan Krista. Ia kemudian memegang dahi Krista dengan tangan kirinya, dan dapat ia rasakan dahi Krista yang begitu panas. Bram dengan cepat langsung bergegas dan menancap gas mobilnya menuju apartemen. Bram memarkirkan mobilnya di tempat parkir apartemennya, yang termasuk kelas elit. Ia keluar dari mobil sambil memapah tubuh Krista, lalu membawanya masuk ke apartemennya yang berada di lantai 4. Tangannya juga bergerak cepat mengambilkan Krista obat yang tadi diberikan oleh Lita. Sebenarnya Lita sudah memberitahu Bram jika kemungkinan Krista akan terkena demam nantinya. Tapi Bram tidak menduga jika demamnya bisa separah ini. Tubuh Krista yang tak terlalu mungil itu terus menggigil dan mengeluarkan keringat dingin. Dirinya merasa sedikit iba melihat keadaan Krista yang saat ini tidak baik-baik saja. Tapi apa daya waktu berjalan begitu cepat dan matahari pun mulai naik, yang menandakan Bram harus kembali pergi untuk bekerja. Bram melihat ke samping tubuhnya dan di sana terdapat Krista yang tertidur dengan wajah yang sedikit lebih tenang daripada pada beberapa jam yang lalu. Tangan Bram kemudian dengan perlahan meraih dahi Krista dan dapat ia rasakan suhu tubuh Krista yang sudah sedikit turun. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi, Bram dengan cepat langsung berkemas lalu pergi ke pertemuan. Ia juga tidak lupa untuk mengabari Big Ira untuk datang ke apartemen dan menyuruhnya merawat Krista. Dirinya yang sedari kemarin menggunakan seragam lengkap pun memilih untuk mandi terlebih dahulu. Apalagi banyak darah yang bercampur dengan warna pakaian yang sedikit hijau coklat. Suara handphone yang terletak di atas meja kerja itu terus berdering terus-menerus. Tapi nampak jelas sang pemilik saat ini tak ada di mejanya, sehingga tak seorang pun yang berani untuk menjawab telepon tersebut. Setelah berjam lamanya, kini waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan Bram yang sudah selesai menghadiri pertemuan kini duduk di kursinya sambil melepas lelah. Ia memijit pelipisnya yang terasa sangat sakit itu, sambil membereskan barang-barangnya, karena semua pekerjaannya hari ini sudah selesai. Setelah selesai membereskan barang-barangnya, Bram pun dengan cepat langsung pulang menuju apartemennya. 1 jam perjalanan, Bram pun sampai di depan apartemennya, dan langsung masuk ke dalam. Suasana hening menyelimuti apartemen itu, tapi keheningan itu tiba-tiba pecah ketika Big Ira dengan paniknya menghampiri Bram yang baru saja datang. Nak Bram, nak Krista panasnya naik lagi, ucap Big Ira dengan panik. Bram yang mendengar hal itu pun dengan cepat langsung berlari naik ke lantai atas untuk melihat kondisi Krista. Padahal tadi pagi keadaan Krista sudah lebih membaik, namun sekarang kondisinya kembali drop. Tadi pagi panasnya nak Krista sudah turun, tapi mendadak naik lagi. Big sudah nelpon nak Bram, tapi nak Bram tidak angkat. Bram hanya menghela nafas mendengar penjelasan Big Ira. Ia tak tahu tentang kondisi Krista yang kembali memburuk karena ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Keringat terus keluar bercucuran hingga membasahi baju yang Krista pakai. Bahkan wajah Krista saat ini tampak lebih gelisah daripada kemarin. Krista, buka matamu. Bram terus memanggil-manggil Krista sambil menepuk halus wajahnya. Krista yang merasa dipanggil perlahan membuka matanya.
Nafasnya yang tak teratur itu bahkan dapat didengar oleh Bram saat ini. Krista membuka matanya dan menatap samar ke arah Bram, tapi ia tak sanggup untuk berbicara. "Big, kita langsung saja ke rumah sakit," ucap Bram lalu langsung mengangkat tubuh Krista dan membawanya masuk ke mobil. Dengan kecepatan tinggi, Bram langsung pergi menuju rumah sakit. Di sana dokter langsung memeriksa keadaan Krista dan dokter menyarankan agar Krista dirawat inap, karena tidak ada yang tahu kapan kondisinya bisa kembali drop. Bram lagi-lagi hanya bisa menghela nafasnya panjang. Dirinya yang tak dapat beristirahat dari kemarin kini harus menjaga Krista yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Ingin sekali rasanya Bram pulang dan tidur untuk melepas lelahnya. Tapi rasa bersalah kembali menghampirinya ketika melihat wajah lemas Krista. "Nak Bram, kamu pulang saja biar Bibi yang menjaga Nak Krista," suruh Big Ira, karena ia tak tega melihat Bram yang terlihat begitu kelelahan. Bram hanya menolaknya halus dengan gelengan. Walaupun lelah tapi ia masih harus menjaga Krista, karena Krista kini adalah tanggung jawabnya. Big Ira yang sudah tak bisa berkata apapun lagi pun langsung pulang, dan membiarkan Bram yang ikut tertidur di samping ranjang Krista. Dapat dilihat dua insan yang kini sedang tertidur dengan pulasnya. Pagi pun datang dan suara ketukan pintu dari perawat yang membawakan sarapan itu membangunkan Bram dari tidurnya. Ia dengan cepat membukakan pintu dan mengambil bubur untuk Krista yang sudah disiapkan oleh rumah sakit. Bram yang masih melihat Krista tertidur pun memilih untuk membangunkannya, karena Krista juga perlu untuk minum obat di pagi hari. Dengan pelan dan lembut Bram menepuk halus pipi Krista untuk membangunkannya. "Bangun, kamu perlu sarapan." Dengan sedikit tenaga Krista pun berusaha untuk duduk dan memakan buburnya. Bubur yang menjadi sarapan Krista saat ini adalah bubur hambar. Padahal Krista sangat ingin memakan sesuatu yang manis-manis, tapi kondisinya saat ini tak memungkinnya. Apalagi mata Bram yang terus mengawasi setiap gerak-gerik Krista yang semakin membuatnya tak bisa berkutik. Krista menelan ludahnya dengan paksa saat melihat sesendok bubur tanpa rasa di hadapannya itu. Hanya dengan melihatnya saja sudah bisa membuat Krista merasa kenyang. Tapi dengan setengah hati Krista menyendok bubur itu, lalu melahapnya tanpa berpikir panjang lagi. Kebodohan seorang Krista, kata Nila pun dimulai lagi di sini. Ia memakan bubur yang jelas-jelas baru matang itu tanpa membiarkannya sedikit dingin terlebih dahulu. "Ahaha!" Krista memeki ketika merasakan lidahnya yang terbakar. Dengan cepat ia membuka sedikit mulutnya dan meniup-niup bubur yang masih berada di dalam mulutnya itu. Krista terus meniup-niupnya karena saking panasnya hingga ia tak sanggup untuk menelannya. Bahkan kedua matanya juga sudah mulai berair. Bram yang melihat Krista seperti itu pun langsung mendekatkan wajahnya dengan wajah Krista. Dan dengan perlahan tapi pasti Bram meniup bubur yang saat ini masih berada di mulut Krista. Jantung Krista tiba-tiba berdetak dengan sangat cepat. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Sedangkan Bram masih dengan santainya meniup-niup bibir Krista. Krista yang akhirnya tersadar langsung dengan cepat menelan buburnya. Tanpa berkata sepatah kata lagi, Bram langsung mengambil mangkuk bubur yang dipegang Krista. Ia menyendok kembali sesuap bubur dan ditiupnya bubur itu agar tak terlalu panas untuk dimakan. Setelah meniup buburnya, Bram kemudian langsung menyodorkan sesendok bubur itu ke mulut Krista. Krista terdiam melihat sikap Bram yang tiba-tiba berubah menjadi sangat perhatian kepada dirinya. Krista bingung dengan Bram yang tiba-tiba menjadi pendiam lagi. Di mana kata-kata kasar yang ia lontarkan kepada Krista kemarin? Di mana sikap dingin Bram yang seolah-olah acuh dengan keberadaan Krista kemarin? Di mana tatapan kebencian Bram yang kemarin? Perlakuan Bram kali ini membuat Krista kembali terlena dan kembali berharap sesuatu dari Bram. Mengharapkan jawaban yang dimana Krista sudah tahu akan jawaban itu sendiri. Tak hanya itu, Bram juga kemudian mengobati luka memar di wajah Krista dengan sangat perlahan dan berhati-hati. Bram selama 3 hari ke depan juga merawat Krista dengan penuh perhatian, yang membuat Krista benar-benar kembali terjerumus ke perangkap yang sama lagi. 3 hari telah berlalu sejak Krista masuk rumah sakit, dan saat ini Krista sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Bram yang baru datang dari kantor militer, kemudian langsung pergi menjemput Krista di rumah sakit.
Di perjalanan Bram mengambil rute berbeda dari yang biasanya Krista ketahui, hingga mobil Bram berhenti tepat di depan sebuah kafeteria yang cukup ramai. Krista beralih menatap Bram dengan penuh pertanyaan. "Pesanlah makanan yang kamu mau," ucap Bram sambil melepas sabuk pengamannya, lalu keluar dari mobil. Sebuah senyuman terlukis di wajah Krista tanpa ia sadari. Dirinya senang karena akhirnya ia bisa memakan makanan yang ia inginkan. Dengan senang hati Krista pun keluar dari mobil dan ikut mengantri. Aku terus-menerus melihat ke arah papan menu sambil menunggu antrian. Banyak sekali makanan yang menggugah seleraku. Tapi aku berusaha untuk memilih makanan yang paling sehat. Tak henti-hentinya aku tersenyum sambil menantikan makanan yang ingin kucicipi itu. Tiba-tiba seseorang yang berada di antrian sebelah tak sengaja menabrak tubuhku dan membuat tubuhku hampir terjatuh. Sebenarnya lebam di tubuhku sudah menghilang, tapi tetap saja terasa sakit karena ditabrak oleh seseorang dengan sangat kuat. Tuan Bram yang berdiri tepat di belakangku hanya diam tak bereaksi. Tentu saja tak ada yang bisa aku harapkan darinya. Bahkan jika aku terjatuh tadi dia mungkin akan diam sambil menatap diriku. "Hei, hei!" Pria yang menabrakku itu tiba-tiba saja berbicara. Aku yang tak fokus pun kemudian langsung menoleh ke arah antrian di sebelahku. Dan saat itu juga senyumku yang kulukiskan dari tadi menghilang seketika saat melihat sosok yang menabrakku. "Lihatlah siapa wanita ini. Bukankah kau mengenalnya sayang?" tanya Leo kepada kekasihnya Erin. Leo dulunya adalah salah satu anak yang tinggal di panti asuhan yang sama denganku. Sedangkan Erin adalah teman sekelasku waktu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tak menyangka jika mereka adalah pasangan, tapi aku lebih tidak menyangka akan bertemu mereka lagi, karena mereka adalah masa laluku yang kelam. "Aku rasa dia adalah teman sekelasku yang cupu," ujar Erin sambil tertawa lepas dengan Leo. Aku pun memilih untuk tak menanggapinya, dan memalingkan wajahku semasi Tuan Bram belum menyadari kehadiran dua orang ini. "Hei, aku masih berbicara denganmu. Jangan mengalihkan pandanganmu," suruh Leo lalu langsung menarik kerah bajuku dengan paksa. Inilah alasanku tak ingin menanggapi perkataannya. Karena aku tahu ia pasti akan menyebabkan keributan nantinya. "Jika aku sedang berbicara lihatlah aku," perintah Leo yang mulai terlihat geram. Aku terdiam menatap wajahnya. Entah kenapa tubuhku menjadi kaku saat menatap wajahnya. Kedua tanganku perlahan mulai mengepal dengan erat ketika ia membuatku menjadi sorotan di sana. "Kamu boleh berbicara dengannya, tapi jangan menyentuhnya," ucap Tuan Bram lalu menghempaskan cengkraman tangan Leo dari kerah bajuku dengan paksa. Ia kemudian menarik tubuhku dan membawanya mendekat dengan tubuhnya. Bahkan tangan kirinya memeluk tubuhku dengan sangat erat. Tubuhku yang berada di dekapan dada bidangnya itu dapat merasakan jantungnya yang berdetak sedikit lebih cepat. Perlakuannya kali ini lagi-lagi membuatku merasakan desiran aneh di dadaku. "Kau siapa, hah? Aku tidak ada urusan denganmu," caci Leo lalu kembali ingin menarikku. Tapi dengan cepat ditepis oleh Tuan Bram. "Sudah aku katakan, kamu boleh berbicara dengannya tapi jangan menyentuhnya. Jangan sampai aku mengulangi perkataanku lagi," ucap Tuan Bram sambil melemparkan tatapan yang mengintimidasi ke arah Leo. "Apa hakmu melarangku menyentuhnya? Aku punya hak untuk melarangmu. Kau itu siapa? Berani-beraninya melarangku. Memangnya apa hubunganmu dengan wanita menyedihkan ini?" Tak ada jawaban dari Tuan Bram. Ia langsung bungkam ketika Leo menanyakan hubungan apa yang Tuan Bram miliki denganku. Baru saja aku merasa sedikit senang karena sikapnya yang lebih agresif terhadapku. Tapi lagi-lagi ia melukai perasaanku. "Tuan Bram tidak ada hubungannya denganku," ucapku dengan terpaksa sambil melepaskan tangannya dari tubuhku. Kukira semua masalah sudah selesai sampai di situ. Tapi akhirnya kita berempat malah makan bersama. Aku duduk berhadapan dengan Erin, sementara Tuan Bram dengan Leo. Suasana canggung menyelimuti meja makan kami, dan hawa mematikan terasa berterbangan di udara. "Sayang, kamu mau coba ini?" tawar Leo sambil menyuapi Erin. "Oh, sial. Aku kesini untuk makan,
Tapi kenapa malah jadi obat nyamuk mereka? Rengekku dalam hati. Aku melihat ke arah Tuan Bram, dan dia terlihat sangatlah santai sambil memakan saladnya. Ia terlihat tak terusik sedikit pun dengan adegan mesra Leo dan Erin. Sementara aku sudah kehilangan selera makanku. Aku memesan bubur ayam. Dan kenapa aku memesan bubur ayam? Ya, jawabannya sangat jelas. Semua ini karena Tuan Bram. Saat kami memesan makanan, pesanlah yang kamu inginkan. Aku tersenyum mendengar perkataannya. Baiklah, saya pesan steak. Tidak, pilih yang lain. Hamburger. Tidak. Sebenarnya dia ingin aku memesan apa? Padahal baru saja ia mengatakan jika aku bisa memilih yang aku suka. Tapi semua makanan yang dari tadi sudah aku bayangkan kini berakhir ketika bubur ayam yang datang ke mejaku. Walaupun buburnya terasa enak, tapi aku menelannya dengan sedikit terpaksa, karena selera makanku sudah benar-benar hilang. Aku juga merasa sedikit terganggu saat makan karena rambutku yang tergerai dan aku juga tak terbiasa dengan rambut yang tergerai. Entah Tuan Bram tak mau kalah dengan Leo atau bagaimana, tapi ia tiba-tiba saja merapikan rambutku dan membantuku memegangnya, agar aku tidak kesulitan untuk makan. Saat ini aku seharusnya merasa senang. Tapi kebenaran tentang dirinya yang tak mengakui statusku membuatku benci diperlakukan dengan baik olehnya. Walaupun pernikahan ini hanya sebatas sandiwara. Ingat, sandiwara. Tapi setidaknya bersandiwaralah dengan benar. Dengan cepat aku menepis tangannya dan duduk sedikit menjauh darinya. Tidak perlu, terima kasih. Ucapku sambil memalingkan wajah. Dia hanya diam mendengar penolakanku sambil menatap datar ke arahku. Setelah Leo dan Erin selesai makan, mereka berdua langsung pulang dan begitu juga dengan aku dan Tuan Bram. Berhentilah berbicara terlalu formal denganku. Dan berhentilah memanggilku dengan embel-embel Tuan. Aku bukan tuanmu. Suruh Tuan Bram tanpa memalingkan wajahnya dari kemudi. Entah kenapa aku menjadi sedikit kesal mendengar permintaannya itu. Tidak bukan permintaan tapi perintah mutlaknya itu. Pertama dia tidak mengakuiku. Lalu dia tiba-tiba baik kepadaku dan sekarang dia bicara seolah-olah ingin menghilangkan dinding penghalang di antara kami berdua. Aku memang sengaja memanggilnya dengan embel-embel Tuan, karena harus tetap mengingat statusku yang hanya seorang istri di atas kertas. Tak lebih dan tak kurang. Aku tak ingin lupa diri dan berakhir disakiti lagi. Lalu aku harus memanggilmu apa? Bukankah pernikahan kita hanya sebatas sandiwara saja? Tanyaku balik tanpa menatap ke arahnya. Dirinya yang membungkam kembali membuat hatiku terasa teriris oleh pisau. Sebegitu tak sukanyakah dirinya kepadaku? Tidak, bukan dia yang tak menyukaiku. Tapi aku yang terlalu menginginkan hatinya. Aku yang terlalu bodoh hingga perlahan mau mencintainya. Aku perlahan mulai benar-benar mencintainya. Aku mulai mencintai Alvar Bramasta. Setelah percakapan kami itu, hubungan kami perlahan kembali meregang dan kami kembali ke kesibukan kami masing-masing. Aku yang sibuk mengurus toko bungaku dan Tuan Bram sibuk dengan pekerjaannya di kemiliteran. Hingga kami berdua benar-benar terlihat seperti orang asing yang tinggal satu atap dan tak saling mengenal. 1 bulan telah berlalu sejak Krista pulang dari rumah sakit. Hubungan Krista dan Bram juga semakin lama semakin tak tentram, karena banyaknya pekerjaan yang menyibukkan diri mereka masing-masing hingga kadang mereka terlalu larut dalam dunianya sendiri, dan lupa untuk memperhatikan sesama. Seperti biasanya pagi-pagi Krista sudah membuka toko bunganya. Ia menyusun setiap tangkai bunganya dengan sangat rapi. Batang demi batang ia rangkai hingga semua bunga yang ada di sana terlihat indah. Permisi. Suara lembut seorang wanita terdengar di telinga Krista. Krista yang sedang sibuk merakit tangkaian bunga dengan cepat menaruh pekerjaannya dan melihat sang tamu. Seorang wanita berpakaian tentara itu berdiri sambil melambai kecil ke arah Krista. Krista yang melihat wanita yang ia kenali itu membalasnya dengan senyuman lebar. Sudah lama Krista tak bertemu dengan Lita, dan ini juga merupakan pertemuan kedua mereka. Walau masih terasa sangat canggung, tapi Lita bisa mengolah situasi di antara mereka berdua, sehingga bisa membuat Krista nyaman.
Bisakah aku ikut menyusun karangan bunganya? Tanya Lita sambil mendekat ke arah Krista. Krista mengiyakan pertanyaan Lita, dan mereka berdua pun akhirnya bersama-sama merakit karangan bunga, serta berbincang banyak hal hingga lupa waktu. Senyuman terlukis di wajah kedua wanita cantik itu dan tawa mereka memecahkan keheningan toko bunga Krista. Apakah kamu akan ikut pergi liburan nanti? Tanya Lita tanpa mengalihkan pandangannya dari tangkai bunga yang sedang ia susun itu. Liburan? Sebenarnya bukan liburan, hanya sekedar kumpul-kumpul dan piknik biasa. Krista terdiam karena Bram sama sekali tidak ada mengatakan apapun kepada dirinya. Kamu ikut kan? Lita terus mendesak Krista dan meminta jawaban, sedangkan Krista bingung harus menjawabnya dengan apa. Ia sama sekali tak tahu harus bagaimana. Kamu tidak ada acara besok bukan? Krista hanya menjawabnya dengan anggukan kecil. Baiklah, cengir Lita lalu kembali merakit tangkaian bunga dengan senyuman lebar. Ah, pekik Lita kecil. Setetes cairan berwarna merah itu mulai keluar dari salah satu jari tangan Lita. Krista yang menyadarinya pun dengan cepat mengambil kotak obat dan mengobati jari tangan Lita. Walaupun lukanya hanya berupa goresan kecil akibat duri mawar, tapi tetap saja banyak mengeluarkan darah. Krista dengan wajah yang sangat serius dengan hati-hati mengobati luka Lita, sedangkan Lita hanya tersenyum cengengesan melihat Krista yang panik. Lita terus tertawa kecil melihat perempuan sebayanya itu kewalahan. Apakah masih terasa perih? Tanya Krista sambil menuangkan alkohol ke luka Lita. Namun tak ada jawaban dari Lita yang membuat Krista beralih menatap wajah Lita. Apakah masih terasa perih? Lita mengulangi pertanyaan Krista yang membuat Krista diam tak paham. Tanganmu, apakah tidak terasa perih? Tanya Krista lagi sambil menunjuk tangan Lita yang penuh dengan plester luka. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.